Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memimpin langsung operasi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Kasal memantau pencarian dari atas kapal KRI Dr. Suharto 990. Pencarian berlangsung di perairan Bali. Proses pencarian juga dipantau oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Panglima TNI memberi motivasi kepada seluruh prajurit yang tengah melaksanakan pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Kapuspen TNI Majen Ahmad Riyad menyebut KRI Nanggala sudah posisi diam sehingga upaya pencarian dilakukan dengan sonar. Riyad menambahkan fokus pencarian berpusat di lokasi penemuan titik kemagnetan yang dideteksi oleh KRI Rimau di utara perairan Pulau Bali. Bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat, nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar itu. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian dengan mengerahkan sedemikian banyak peralatan atau kapal yang ada. Proses pencarian melibatkan 21 kapal perang Republik Indonesia termasuk kapal selam KRI Aluguro. Polri juga mengerahkan 4 kapal polisi guna membantu pencarian. Selama beberapa dekade terakhir, ada sejumlah insiden yang menimpa kapal-kapal selam di seluruh dunia. Kapal selam USS Tracer milik Amerika Serikat tenggelam pada 10 April 1963 di perairan Cape Cod. Kapal selam bertenaga nuklir ini mengalami kendala teknis sehingga jatuh ke dasar laut. Kapal selam USS Scorpion tenggelam pada 22 Mei 1968. Kapal selam ini hilang di sekitar Kepulauan Azores di Atlantik. Penyebabnya diduga karena ledakan. Kecelakaan juga dialami kapal selam Rusia K-141 Kurs di Laut Barents pada 12 Agustus 2000 setelah terjadi ledakan di kompartemen torpedo. Kapal selam Ara San Juan adalah milik Angkatan Laut Argentina. Pada 16 November 2017, kapal selam ini hilang saat patroli di lepas pantai Argentina. Kapal selam ini mengalami kerusakan listrik. Kapal selam KRI Nanggala hilang kontak di Bali Utara pada Rabu pagi saat latihan gabungan penembakan torpedo dan rudal TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini membawa 53 personil prajurit TNI. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana perkembangan pencarian KRI Nanggala 402 hari ini? Masih adakah peluang kapal selam berjuluk monster bawah laut ini bisa ditemukan? Bagaimana pula kebutuhan alutsista dalam negeri saat ini khususnya Angkatan Laut? Kami akan bahas bersama Kepala Badan SAR Nasional Marskal Madya TNI Henry Alfiandi. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Mbak. Dengan Sofi ya Pak di Kompas TV. Iya. Lalu Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018 Laksamana Purnawirawan Ade Supandi. Pak Ade, selamat malam. Selamat malam. Ada pula anggota Komisi 1 DPR Dave Laksono. Bung Dave, sehat ya? Selamat malam. Bung Dave, Pak Ade, mohon izin saya hendak ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, bolehkah kami diberitahu sampai dengan saat ini? Saya terus terang agak merinding ini karena kalau diperhitungkan sisa oksigennya kan hanya sampai dini hari nanti kan ya. Ini kita berkejaran dengan waktu. Sampai sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian kapal selam ini, Pak? Oke. Sampai dengan malam ini kita sudah melakukan pencarian, yaitu dengan menggunakan kapal negara SAR Arjuna. Di kapal tersebut ada peralatan yang namanya magnetometer yang dimiliki oleh pihak KNKT. Dan sekarang sudah berkoordinasi dengan baik dengan Posko TNI Angkatan Laut dan kapal Arjuna telah melakukan kontak dengan KRI Suharto, diberikan koordinat dan melakukan pencarian. Hingga sore ini sudah berkontak dengan saya, belum mendapatkan titik terang dari hasil penginderaan bawah laut. Oke.
Lalu tadi yang dinyatakan ada semacam magnet begitu yang ditangkap radar, apa itu Pak? Belum ketahuan ya Pak? Ya, ini ada peralatan magneto namanya Pak. Itu biasa dimasukkan ke dalam air, kemudian ditarik oleh kapal dan dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Apabila memantulkan benda yang sifatnya logam, akan segera ditangkap oleh KN Arjuna. Sampai saat ini belum ditemukan adanya tanda-tanda pantulan elektromagnetik dari dasar laut. Oke, tapi begini, ini kan kalau diperkirakan terakhir itu kan KRI Nanggala 402 berada di kedalaman 700 meter di bawah laut. Nah, apa kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman di SAR, lalu teknik pencarian seperti apa yang bisa diupayakan? Pak, saya juga sudah memonitor dan kontak langsung dengan KN Arjuna. Mereka menghadapi arus kedalaman laut yang begitu kuat. Ditambah lagi banyaknya rumpon-rumpon nelayan yang ada di bawah. Sehingga peralatan kami menyangkut di rumpon. Nah, hal tersebutlah yang mengkhawatirkan terhadap peralatan kita. Sehingga kita harus berhati-hati untuk menjalankan operasi pencarian tersebut. Oke. Demikian Mbak Kira. Nah, ini kan selain kita mengerahkan 21 KRI, lalu ada bantuan dari beberapa negara tetangga, lalu ada juga helikopter Panther HS-4211 yang kami dengar juga sudah didatangkan 2 alat pendukung untuk proses pencarian ini, yaitu ROV, Remote Operated Vehicle, dan juga tadi yang Bapak sebut magnetometer. Nah, kalau sejauh ini apakah dengan semua peralatan ini, semua bantuan ini sudah memadai untuk pencarian yang kita benar-benar berkejaran dengan waktu? Ya, kalau saya lihat kita mengupayakan seluruhnya, baik yang TNI maupun potensi-potensi SAR yang bisa kita gunakan. Saya tidak bisa menilai ini maksimal atau tidak, tetapi itulah optimum kita. Semua peralatan kita kerahkan untuk pencarian tersebut. Oke, kita tahu pasti teman-teman di SAR dan juga para petugas penyelamat gabungan lainnya juga memang sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Pak Ade, selamat malam. Pak Ade, selamat malam. Tentu berharap yang terbaik karena memang posisinya berkejaran dengan waktu, dihitung dari persediaan oksigennya, hitungannya hanya tinggal jam. Kalau Pak Ade, boleh saya tanya sejauh ini menurut Anda bagaimana peluang KRI Nanggala 402 ini bisa ditemukan? Baik, terima kasih Mbak Sophie. Untuk kasus yang dinamakan sebenarnya kalau saya dapat jelaskan dalam kegiatan kapal selam, itu ada yang dinamakan pertama kali adalah komcek atau yang sering bilang submisi. Artinya keraguan terhadap kehilangan kapal selam. Ini memang pada kenyataannya pada saat akan dimulai latihan itu terjadi kehilangan komunikasi. Yang kemudian nanti apakah nanti diputuskan oleh Kasal yang dinamakan sabsang, artinya kapal selam sarang. Tapi kita tidak mengendaki. Tapi yang kita lihat adalah kemungkinan dengan peluang yang ada, sebagaimana disampaikan oleh Laksamana Yudo, bahwa kita asumsikan bahwa ketersediaan oksigen itu 72 jam. Artinya kita masih punya space dari saat ini kurang lebih 12 jam lah mudah-mudahan. Dan insya Allah juga kalau dilihat dari kondisi teknis kapal selam, menurut saya kita masih belum bisa memastikan bahwa kapal selam itu berada pada kedalaman 700. Karena ini menurut saya terlalu cepat kita memutuskan bahwa kapal selam berada pada kedalaman 700. Ini memang kedalaman perairan Laut Bali sebenarnya. Tapi kita asumsikan bahwa kapal selam ini kemungkinan pertama melayang. Artinya kemungkinan ada harapan hidup ya. Nah, di sinilah gunanya perlu dilaksanakan SAR. Satu, SAR permukaan sebagaimana disampaikan oleh Basarnas. Yang kedua adalah SAR untuk mendeteksi keberadaan kapal selam di dalam air. Ya. Yang berikutnya lagi adalah SAR untuk mendeteksi keberadaan kapal selam di dasar. Ini yang harus dilakukan oleh magnetometer tadi. Yang kedua adalah juga dengan echosonder atau batik termograf. Dan sarana ini yang ada di kita adalah di KRI Spika itu
memiliki kemampuan sampai dengan 11.000 meter. Sehingga kalau kedalaman 700, itu sangat mungkin sekali untuk dideteksi oleh kedua kapal hidrografik kita ini. Oleh sebab itu, menurut hemat kami bahwa kemungkinan dan peluang ini harus kita manfaatkan berkejaran dengan waktu. Demikian. Pak Ade, begini, ini kan yang namanya kapal selam, tidak semua orang punya privilege begitu untuk masuk ke dalam kapal selam, untuk tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kapal selam. Saya yakin Pak Ade pasti paham seluk-beluknya. Boleh tidak kami yang awam ini diberi cerita begitu, diberi gambaran sebenarnya kalau terjadi misalkan ini kan yang diduga ada blackout di dalam kapal begitu kan? Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kapal itu? Apa bisa digambarkan tidak kondisinya kalau terjadi blackout seperti itu seperti apa? Baik, terima kasih. Memang di Angkatan Laut ada disiplin ilmu yang masing-masing alut itu punya spesifik dan karakter yang berlainan gitu ya. Seperti sendiri sebenarnya orang yang digelarkan sebagai disiplin ilmu kapal permukaan atau kombatan permukaan. Nah, untuk mempelajari kapal selam tentunya adalah memiliki pendidikan sendiri. Namun saya memiliki pengetahuan karena saya dididik di Amerika Serikat untuk peperangan anti kapal selam. Artinya saya punya pengetahuan untuk melihat kapal yang akan menjadi target profesi saya waktu itu. Oleh sebab itu memang kapal selam ini tentu saja memiliki kerahasiaan dan tidak semua orang jangankan orang sipil ya, artinya kita pun sendiri di Angkatan Laut tidak semuanya bisa masuk ke kapal selam. Oleh sebab itu hal-hal yang umum adalah bahwa kapal selam itu jelas memiliki satu tingkat teknologi yang dengan tingkat pengamanan terhadap risiko yang paling tinggi kalau kapal perang itu. Yang kedua adalah ke kapal kombatan tentunya juga. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan kejadian seperti ini tentu saja yang harus kita pelajari itu adalah kenapanya sampai kemudian terjadi hilang komunikasi. Itu menurut saya adalah yang perlu kita cermati. Salah satu kenapa yang saat ini belum gamblang diketahui alasannya adalah KRI Nanggala ini menyelam hingga diduga tadi kedalamannya 700 meter walaupun Pak Ade tadi menganalisis jangan-jangan memang masih melayang saja begitu. Tapi kalau memang betul, katakan memang betul menyelam hingga kedalaman 700 meter di bawah laut padahal biasanya ada di 500 meter, itu apa yang menyebabkan itu? Kemarin saya berbincang dengan pengamat militer dari ISES menyatakan ada kemungkinan memang sudah rusak sehingga jatuh dari 500 ke 700 meter di bawah permukaan laut itu memang karena ada kaitannya dengan kerusakan. Tapi ada pula yang menyatakan turun sampai dengan 700 karena memang mau menguji coba torpedo ya waktu itu ya. Nah, jadi kalau dari informasi yang Pak Ade dapat apa Pak Ade? Kapal selam U-209 itu memiliki yang dinamakan operasional depth, kedalaman operasional, yang kemudian juga ada yang dinamakan kedalaman maksimum aman. Yang berikutnya juga adalah ada yang dinamakan crash depth atau collapse depth, beberapa istilah yang sama. Artinya kedalaman di mana kapal selam itu sudah tidak mampu lagi bertahan terhadap tekanan air gitu kan. Nah, ini kan setiap kapal selam ini punya karakter sendiri gitu kan. Nah, kalau saya berasumsi, makanya saya sampaikan tadi bahwa kita tidak berasumsi bahwa kapal selam itu duduk gitu. Karena berarti kapal selam sudah selesai dengan dirinya. Artinya sudah crash gitu kan. Kita anggap bahwa dengan 72 jam ini dan sisanya 12 jam ini bahwa kita berdoa bahwa kapal selam ini tetap memiliki sustainability, kemudian mengapung dengan kemudian semangat anak buah untuk bagaimana dia bertahan dengan situasi yang sangat terbatas. Kemungkinan tadi blackout ataupun juga ada daya dari kapal yang masih bisa dipertahankan. Oleh sebab itu menurut saya kerusakan-kerusakan ini memang akan menyebabkan kemudian kapal selam ini tidak mampu untuk timbul ke permukaan. Itu yang kita menjadi kekhawatiran selama ini. Nah, bagaimana dengan kondisi alutsista Indonesia saat ini yang memang sudah banyak tua? Apa kata DPR soal ini? Akan dijawab oleh Bung Dev Laksono sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali.